Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, Bapak dan Ibu sekalian, saya Arif Hidayat, penyuluh di KPP Pratama Jakarta Mampang Perapatan. Dan sebenarnya saya juga tidak sendiri ya. Di sini kami ada 7 orang penyuluh yang sama-sama bertugas untuk melakukan kegiatan edukasi kepada wajib pajak. Baik, Bapak dan Ibu, sebelumnya saya akan coba share dulu materinya. Untuk suara sudah cukup jelas ya, Bapak dan Ibu? Ya, Bapak dan Ibu sekalian, kegiatan ini sengaja memang kami laksanakan secara beruntun ya, memang karena kami ingin memberikan materi beberapa hal yang menurut kami perlu diketahui oleh wajib pajak. Terutama nanti yang terakhir itu nanti ada PMK 66, yang memang ini adalah aturan yang paling terbaru ya, paling terbaru dan paling banyak yang ditanyakan oleh wajib pajak, dan semoga nanti materi yang kami sampaikan keseluruhan ini bisa menambah wawasan Bapak dan Ibu sekalian. Untuk sesi pagi ini, dan kebetulan saya yang bertugas, materinya akan mengenai aspek perpajakan badan dan kerjasama operasi. Oke, selanjutnya. Ada alasan kenapa kami melakukan kegiatan ini. Yang pertama, kami di KPP Pratama Jakarta Mampang Perawatan ini mengawasi sebanyak 6.114 wajib pajak yang berstatus badan ya, dan statusnya juga yang aktif. Jadi memang ada status wajib pajak yang aktif dan non-efektif atau tidak aktif. Nah, ini yang kami lihat dan menjadi prioritas utama adalah yang aktif, yaitu sebanyak 6.114. Kemudian dari angka tersebut, ada wajib pajak yang baru terdaftar selama tahun 2023 ini sebanyak 465, dan 993 itu adalah wajib pajak yang terdaftar di tahun 2022. Kenapa kami tampilkan? Karena wajib pajak yang baru ini cenderung memiliki kewajiban yang baru dimulai gitu ya. Jadi perlu kami berikan edukasi juga dari awal agar untuk tahun pertama memiliki kewajiban sampai dengan tahun-tahun berikutnya dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik. Selain itu, kami juga tadi sudah disampaikan oleh pimpinan kami, Bapak Edison, Kepala KPP Pratama Jakarta Mampang Perapatan, bahwa kami juga punya tugas di sini untuk mengawasi wajib pajak, baik dari penyampaian SPT-nya, termasuk juga pembayaran pajaknya. Nah, untuk SPT tahunan sendiri, saat ini sudah masuk sebanyak 3.111 wajib pajak yang sudah menyampaikan SPT tahunan. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih banyak, dan kami berikan apresiasi yang besar kepada Bapak dan Ibu yang sudah melaksanakan kewajiban penyampaian SPT tahunan badannya, khususnya badan. Tapi kami juga perlu menunjukkan bahwa masih ada yang belum melaksanakan kewajibannya, yaitu sebanyak 2.538 wajib pajak. Dan ini mudah-mudahan apabila ada Bapak dan Ibu yang belum menyampaikan SPT, mudah-mudahan nanti bisa segera menyampaikan SPT tahunannya. Selanjutnya kami juga melihat data bahwa selain ada kewajiban SPT tahunan, juga ada kewajiban SPT masa pasal 21 dan e-Bupot unifikasi. Oleh karena itu kami menyinggung mengenai SPT 21 juga nanti dan e-Bupot unifikasi. Dan terakhir adalah tadi yang sudah di awal saya sampaikan, ada PMK 66, dan kebetulan nanti PMK 66 itu akan disampaikan besok materinya. Jadi kegiatan kita ada pagi ini, kemudian di siang, dan besok ya. Baik. Untuk hari ini kita akan membahas, pagi ini kita akan membahas mengenai aspek perpajakan wajib pajak badan dan kerjasama operasi. Mungkin KSO ini hal yang tidak umum ya, maksudnya tidak semua wajib pajak itu berbentuk KSO. Memang benar, dan nanti akan kami tampilkan kenapa kami menyinggung mengenai KSO. Tapi bisa saja Bapak dan Ibu sekalian selaku wajib pajak badan melakukan kegiatan yang bersama dengan pihak lain, dan ini biasanya bisa berbentuk kerjasama operasi atau KSO atau joint operation gitu. Oke, yang pertama kita akan membahas dulu bagi Bapak dan Ibu selaku wajib pajak badan, kita akan coba overview kembali mengenai apa saja aspek perpajakan yang terutama yang baru terdaftar ya, apa saja yang perlu diperhatikan. Jadi Bapak dan Ibu sekalian yang sudah mendaftarkan diri memiliki NPWP atau sudah punya NPWP badan, maka selanjutnya adalah melakukan penghitungan pajak yang terutang, serta melakukan pemotongan dan pemungutan sesuai Undang-Undang Pajak Penghasilan.
Kemudian atas pemotongan atau perhitungan pajaknya disetorkan ke kas negara, dan yang terakhir adalah menyampaikan SPT. Jadi ini adalah rangkaian self assessment yang memang menjadi tanggung jawab dari wajib pajak, baik itu orang pribadi ataupun badan hampir sama, yaitu mendaftarkan diri NPWP, kemudian menghitung, kemudian menyetorkan pajak, dan finalnya adalah menyampaikan SPT. Kita mulai dari penyetoran. Bapak dan Ibu sekalian, selaku wajib pajak badan itu memiliki kewajiban untuk menyetorkan PPh pasal 21 apabila ada pemotongan kepada pegawai yang di atas PTKP ya. Kemudian pembayaran kepada bukan pegawai juga wajib dipotong PPh pasal 21. Misalnya pihak-pihak lain menggunakan jasa perorangan, maka itu dipotong PPh pasal 21, kemudian disetorkan. Kemudian ada pajak penghasilan lainnya, dimulai dari PPh final pasal 4 ayat 2, pasal 15, pasal 23 dan 22 ini digabung karena memang sekarang aplikasinya sudah digabung. Maka apabila ada transaksi yang berkaitan dengan ketentuan PPh pasal 4 ayat 2, pasal 15, pasal 23 dan 22, maka wajib melakukan pemotongan dan pemungutan. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, apabila melakukan pembayaran, apabila dalam SPT tahunan itu terdapat kurang bayar, khususnya bagi wajib pajak yang sudah menggunakan tarif umum. Karena memang wajib pajak badan yang berstatus PT, berstatus CV, koperasi, firma, itu diberikan fasilitas PPh final PP23 dulu 2018, sekarang itu diatur dalam PP 55 tahun 2022. Apabila sudah tidak menggunakan tarif PPh final, maka sudah menggunakan tarif umum ya. Atau Bapak dan Ibu selaku wajib pajak badan dari awal terdaftar memang inginnya menggunakan tarif umum saja. Maka apabila ada kekurangan bayar di SPT tahunan, itu ada angsuran. Dan ini yang sering terlewatkan juga bagi wajib pajak badan, bahwa ada angsuran PPh pasal 25 setiap bulannya, dan itu dimulai dari SPT tahunannya, sesuai dengan SPT tahunan. Lalu nanti akan ada perhitungan angsuran di dalam formulir induk SPT tahunannya. Kemudian ada kewajiban PPN. Nah, bagi PPN ini bagi wajib pajak badan yang berstatus sebagai PKP ya. Kebetulan kita juga sudah beberapa kali melakukan kegiatan edukasi kepada PKP, dari 2022 kemarin juga sudah ada, dan kemarin sebelum kegiatan edukasi ini kita juga mengundang khusus untuk bagi wajib pajak yang PKP ya. Baik. Selanjutnya, selain penyetoran tadi, ada kewajiban untuk membuatkan bukti potong. Ini juga banyak yang melewatkan, karena dari SPT-nya saja banyak yang tidak melakukan pelaporannya, apalagi nanti dibuatkan bukti potong. Padahal bukti potong itu merupakan hak dari lawan transaksi ya, dan itu wajib diberikan atau dibuat oleh pemotong. Dimulai dari PP pasal 21, bukti potongnya adalah bukti potong 1721 itu. Baik yang nanti di akhir tahun itu 1721 A1 atau A2, atau 1721 yang kepada bukan pegawai yang setiap kali ada pemotongan dibuatkan bukti potongnya. Kemudian yang PPh pasal 4 ayat 2, pasal 15, pasal 23 dan pasal 22 ini digabung di dalam satu aplikasi e-Bupot Unifikasi yang nanti di siang hari akan kita bahas lebih dalam ya. Jadi ada kewajiban membuat bukti potong PPh unifikasi apabila ada transaksinya ya. Jadi kalau untuk PPh pasal 4 ayat 2, pasal 15, 23 dan 22 ini kalau tidak ada transaksinya memang tidak ada kewajiban membuat bukti potong. Kemudian berkaitan dengan PPN, ada kewajiban membuat faktur pajak. Ini kami ingatkan kembali, kami tampilkan lagi materi ini agar wajib pajak badan yang berstatus sebagai pengusaha kena pajak tidak melewatkan langkah-langkah ini, karena ini yang perlu dilakukan setiap sebelum melakukan transaksi ya. Pastikan ketika akan ada transaksi itu bersiap-siap membuat faktur pajak. Untuk membuat faktur pajak membutuhkan nomor seri faktur pajak yang dapat diminta melalui aplikasi Enova, khusus di aplikasi Enova. Kemudian faktur pajak ini dibuat pada saat penyerahan, tanggal faktur pajaknya pada saat penyerahan atau saat pembayaran jika pembayaran lebih dahulu daripada penyerahan. Kemudian upload di aplikasi e-faktur itu batasannya adalah tanggal 15 bulan berikutnya. Baik. Kemudian kewajiban atau aspek perpajakan bagi wajib pajak badan setelah tadi sudah menghitung,
menyetor, kemudian membuat bukti potong, yaitu menyampaikan SPT atau melaporkan SPT-nya. Jadi untuk SPT masa PPh pasal 21 itu juga ada kewajiban untuk menyampaikannya, yaitu setiap masa yang ada pemotongannya. Jadi kalau tidak ada pemotongan PPh pasal 21, katakanlah di bulan Januari misalnya, tidak ada pegawai atau bukan pegawai yang dipotong PPh pasal 21 atau tidak memenuhi ketentuan gitu ya. Maka tidak ada kewajiban untuk menyampaikan SPT masanya. Kemudian sampai dengan Desember, ternyata memang tidak ada pemotongan atau memang tidak ada yang wajib dipotong, baik pegawai atau bukan pegawai tersebut. Sampai dengan Desember selama 1 tahun, itu memang tidak ada kewajiban menyampaikan SPT masa pasal 21, tetapi untuk Desembernya tetap wajib. Jadi ada atau tidak kegiatan transaksi di tahun itu terkait pembayaran atau penggantian imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa kepada pegawai atau bukan pegawai, di Desembernya tetap wajib. Jadi seharusnya di tahun 2023 bulan Januari kemarin, tanggal 20 seharusnya setiap wajib pajak badan menyampaikan SPT masa PPh pasal 21, tetap wajib. Baik yang memang sudah ada pemotongan ya selama 1 tahun itu, atau yang tidak ada pemotongan sama sekali pun tetap wajib. Kemudian ada SPT masa unifikasi yang memang digabungkan, itu ya, PPh pasal 4 ayat 2, pasal 15, pasal 23 dan 22, itu kewajibannya kalau memang ada transaksi. Kalau tidak ada, tidak perlu dilaporkan. Jadi ini sesuai dengan kondisi perusahaan. Apabila ada memang biaya-biaya, karena berkaitan dengan biaya ya, pemotongan ini pasti berkaitan dengan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan kepada pihak lain, baik misalnya kalau PPh final itu sewa gitu kan, pasal 23 itu jasa gitu. Itu harus dipotong dan wajib dibuatkan bukti potong, kemudian dilaporkan SPT masa unifikasinya sesuai jenis PPh yang dipotong. Oke, selanjutnya untuk SPT tahunan kewajibannya adalah paling lambat bulan keempat ya, setelah berakhirnya tahun pajak. Yang umumnya itu tahun pajak itu Januari sampai Desember, maka bulan keempat setelah berakhirnya tahun pajak yaitu bulan Desember adalah bulan April untuk wajib pajak badan. Jadi seharusnya kemarin, selain wajib pajak yang mengajukan perpanjangan SPT tahunan, maka April kemarin seharusnya sudah menyampaikan SPT tahunan tahun 2022. Untuk wajib pajak badan yang berstatus sebagai PKP, maka ada kewajiban tambahan setiap bulan menyampaikan SPT masa pajak pertambahan nilai atau PPN melalui aplikasi WP Faktur, gitu ya. Meskipun tidak ada transaksi sama sekali atau wajib pajak baru yang sejak terdaftar kemudian mengajukan status sebagai pengusaha kena pajak, tetap ada kewajiban untuk menyampaikan SPT masa PPN-nya kalau sudah berstatus sebagai PKP, walaupun tidak ada transaksi sama sekali. Ya. Tadi itu adalah overview ya mengenai kewajiban-kewajiban bagi wajib pajak badan. Khususnya yang kami notify di sini adalah wajib pajak badan baru, baik yang terdaftar tahun 2022 dan 2023, maka kami melihat perlu memahami kewajiban ini karena kami tidak akan menampilkan datanya, tapi ini secara agregat saja bahwa masih banyak yang belum melakukan kewajiban baik penyetoran, kalau ada kewajiban penyetorannya atau wajib memotong, atau yang tadi wajib, misalnya SPT masa PPh 21 itu juga wajib, kemudian PPN juga wajib setiap bulan. Itu banyak yang masih melewatkan. Maka kami perlu mengingatkan kembali ada kewajiban tersebut bagi wajib pajak badan dan wajib pajak yang badan yang berstatus sebagai PKP. Ini datanya selama 2023 kami melihat dari data wajib pajak badannya yang tadi ada 6.000 sekian, ya, hanya 1.296 wajib pajak yang sudah lapor SPT masa PPh pasal 21. Nah, maka kami perlu mengingatkan kembali Bapak dan Ibu sekalian yang punya kewajiban untuk menyampaikan SPT masa PPh pasal 21 Desember, maka segera laporkan SPT masanya karena itu merupakan kewajiban gitu. Kemudian pastikan kembali apakah ada pembayaran kepada pegawai yang belum dipotong PPh-nya atau pada bukan pegawai, karena kalau bukan pegawai itu pemotongannya jelas ya, langsung dipotong. Kalau bukan pegawai itu dipotong tarif PPh pasal 21 langsung. Kalau pegawai itu ada perhitungan PTKP-nya, kalau bukan pegawai kan langsung. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Coba dihitung atau dicek kembali Bapak dan Ibu apakah ada pembayaran kepada pegawai dan atau bukan pegawai yang belum dipotong PPh-nya. Karena tentu saja apabila Bapak dan Ibu tidak melaksanakan
kewajiban ini ada resiko yang harus diemban atau diterima, yaitu bisa dikenakan sanksi administrasi perpajakan, baik itu sanksi denda ataupun sanksi berupa bunga. Baik, kemudian mengenai PPh pasal 4 ayat 2 yang diunifikasi ya dengan pasal 15, pasal 23 dan pasal 22, kami melihat selama 2023 hanya ada 977 WP yang memang melaporkan SPT masa unifikasi. Kami mengingatkan kembali juga kepada Bapak dan Ibu sekalian, pastikan kembali kalau memang ada biaya-biaya yang memang seharusnya dipotong PPh pasal 4 ayat 2, pasal 15, pasal 23 dan 22, maka lakukan segera pemotongannya, kemudian membuatkan bukti potong dan menyampaikan SPT masa unifikasi pada masa dilakukan pembayaran. Karena kalau PPh itu adalah pada saat dilakukan pembayarannya. Akan tetapi, jika memang ternyata tidak transaksi sama sekali, maka Bapak dan Ibu selaku wajib pajak badan memang tidak ada kewajiban untuk menyampaikan SPT masa unifikasi. Dengan catatan memang tidak ada sama sekali transaksi di bulan tersebut atau di masa tersebut. Karena ini sama ya, setiap ketentuan pajak ini apabila tidak dilakukan dengan baik, maka ada risiko. Dan ini yang sangat kami antisipasi melalui kegiatan edukasi, kami mengantisipasi. Apabila sudah ada yang pernah dikenai sanksi, maka kami berharap itu menjadi yang terakhir kali. Itu yang menjadi catatan yang untuk kedepannya tidak dikenai sanksi lagi. Kan sayang sekali kalau harus membayar sanksi ya, padahal yang paling penting adalah pemenuhan kewajibannya tepat waktu, sehingga tidak perlu mengeluarkan lagi biaya-biaya untuk terkait sanksi administrasi ini. Kemudian mengenai SPT tahunan, bagi wajib pajak badan yang memang masih menggunakan tarif PPh final PP 23 2018 yang sudah diupdate dengan PP 55 tahun 2022, walaupun ketentuannya tidak banyak berubah ya, maka ada kewajiban membayar PPh final setiap bulan sesuai dengan omsetnya di bulan tersebut. Untuk wajib pajak berstatus perseroan terbatas, itu batasannya atau jangka waktunya adalah 3 tahun untuk bisa menggunakan fasilitas PPh final, kemudian 4 tahun bagi wajib pajak badan yang berstatus koperasi, perseroan komanditer atau CV, firma, BUMD, dan perseroan perorangan. Atau sampai dengan tahun pajak yang sudah tidak menggunakan lagi itu atau dengan memilih menggunakan tarif umum itu, maka berakhirlah penggunaan fasilitas PPh finalnya. Jadi kalau masih menggunakan tarif ini dan memang secara default ketika Bapak dan Ibu mendaftarkan NPWP, di situ ada pilihan ketika terakhir mendaftarkan itu ada pilihan apakah ingin menggunakan tarif umum gitu, karena defaultnya adalah menggunakan tarif PPh final. Jadi ketika mendaftarkan NPWP tahun pertama itu secara default atau template-nya adalah PPh final PP 55 atau yang dulunya disebut PP 23 tahun 2018, yang tarifnya adalah 0,5% dari omset setiap bulannya. Tapi kalau Bapak dan Ibu memang dari awal sudah memahami dan ingin menggunakan tarif umum, maka tidak lagi menggunakan tarif PPh final, atau kalau sudah lewat jangka waktu 3 tahun atau 4 tahun. Yang 3 tahun ini kalau untuk tahun 2023 ini berarti 3 tahun ke belakang yang terdaftar di tahun 2020 ya. Jadi tahun 2020 terdaftar tahun 2020, kemudian tahun 2021 masih PPh final, 2022 masih PPh final, dan di tahun 2023 sudah tidak lagi. Jadi 3 tahunnya seperti itu dihitung. Kalau terdaftar di tahun 2022, maka dari 2022, 2023, dan 2024 untuk menggunakan tarif PPh final. Itu bagi yang PT. Tambah 1 tahun lagi untuk yang CV, koperasi, firma, BUMD, atau perseroan perorangan. Baik. Kemudian bagi yang sudah menggunakan tarif umum, tadi kita sudah singgung mengenai angsuran pasal 25, karena ini yang kami lihat ya. Banyak wajib pajak yang memang selapor status di SPT-nya adalah kurang bayar, memang ada kurang bayar, tapi perhitungan pas angsuran 25-nya tidak dibuat. Nah, di sini yang sering atau perlu kami ingatkan. Kalau memang sudah ada kurang bayar, status kurang bayar dalam SPT-nya, maka wajib membuat perhitungan angsuran pasal 25. Dan umumnya kalau sudah kurang bayar, katakanlah kurang bayarnya 1.200.000, maka wajib membayar angsuran sebanyak dibagi 12, yaitu
100.000 setiap bulan karena kurang bayar di SPT tahunnya 1.200.000. Itu gambaran sederhananya ya, Bu. Baik. Kemudian yang PPN, ini juga pernah kami sampaikan di edukasi sebelumnya, ada sebanyak 2026 wajib pajak yang berstatus sebagai PKP di KPP Mampang Perapatan, tapi masih ada yang belum menyampaikan SPT masa PPN. Padahal SPT masa PPN ini wajib, tidak ada alasan atau tidak ada tetap wajib walaupun tidak ada transaksi. Nah, dan kami juga sudah memulai lebih dahulu ya untuk yang PKP ini kami dahulukan karena PPN ini dari sisi administrasinya pun sanksinya lebih besar. Kalau untuk SPT masa PPH itu kan sanksinya 100.000 setiap bulannya kalau tidak dilapor atau terlambat. Tapi kalau PPN ini 500.000, sehingga ini lebih besar lagi ya beban bagi wajib pajak kalau melewatkan atau mengabaikan ketentuan ini. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, untuk kita mengilas balik mengenai kewajiban perpajakan wajib pajak badan, seperti itu kami berharap apabila ada yang belum melaksanakan bisa segera memenuhi kewajibannya, baik tadi PP Pasal 21, unifikasi, kemudian PPh final, kalau PPh final atau angsuran Pasal 25-nya. Kemudian kami akan membahas yang kedua di sini adalah mengenai perlakuan perpajakan KSO. Ini memang baru sekarang kami bisa sampaikan karena baik kita lanjut aja karena ini dia di bulan April yang lalu Ikatan Konsultan Pajak Indonesia melakukan pertemuan dengan kami Direktorat Jenderal Pajak di kantor pusat ya. Dan kami mendapatkan informasi hasilnya seperti apa, dan ini yang kami coba sampaikan. Kenapa KSO kami sampaikan, meskipun Bapak dan Ibu sebagai wajib pajak mungkin bukan wajib pajak yang berstatus sebagai KSO ya, tetapi kalau dalam aspek akuntansi bisa saja Bapak dan Ibu itu melakukan kegiatan bersama dengan pihak lain, baik dalam kendaraan KSO atau kendaraan bukan KSO gitu. Nah, hasil dari pertemuan ini membahas, diskusinya adalah mengenai kepastian mengenai KSO atau JO itu subjek pajak badan atau bukan, yang mana ada kewajiban untuk menyampaikan SPT tahunan. Karena selama ini KSO itu memang wajib memiliki NPWP, tetapi ketika dikaitkan dengan status subjek pajaknya, di mana di undang-undang jelas di state bahwa subjek pajak itu wajib menyampaikan SPT tahunan. Nah, bagaimana dengan KSO? Nah, memang ketentuan khusus mengenai KSO atau JO ini kebetulan memang sudah lama dibahas ya dari kantor pusat oleh tim kantor pusat dan sedang dibahas terus untuk nanti bisa dituangkan dalam peraturan Menteri Keuangan, dan mudah-mudahan ini akan ada aturan lebih lanjutnya. Nah, sambil menunggu aturan ini, ternyata diskusi di kantor pusat itu memberikan beberapa pointer-pointer apakah KSO ini subjek pajak atau bukan dan bagaimana perlakuannya. Nah, dimulai dari ketentuan atau standar yang berlaku ya mengenai akuntansi di Indonesia ya, yaitu PSAK, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 66, itu mengatur mengenai pengaturan bersama. Mungkin kami tidak bisa menjelaskan lebih dalam mengenai ini, tapi kita singgung apa sih yang ada di PSAK 66 ini. Ternyata di PSAK 66 sudah menyebutkan mengenai JO ini dan atau joint venture. Ada 3 struktur yang ternyata bisa disimpulkan. Bagi Bapak dan Ibu, statusnya wajib pajak badan dan nanti di kemudian hari atau saat ini juga sudah melakukan kegiatan bersama atau melakukan pengaturan bersama, berarti bisa jadi ada di 3 kondisi ini. Yang pertama, operasi bersama yang tidak dibentuk melalui entitas terpisah atau kendaraan terpisah. Jadi melakukan kegiatan pengaturan bersama saja. Kemudian operasi bersama yang dibentuk melalui entitas yang terpisah, dibuatlah entitas baru gitu. Atau ventura bersama. Jadi ada 3 struktur ya di pengaturan bersama di PSAK 66 itu. Mungkin untuk lebih dalamnya ini Bapak dan Ibu bisa coba membaca PSAK 66 lebih jauh ya, karena kami tidak membahas itu, kami membahas aspek dari kaitan dengan pengaturan PSAK 66 ini. Maka
dari sisi perpajakan melihat karakteristik dari KSO atau JO yang entitasnya terpisah itu bisa dilihat dari perjanjian pembentukan KSO-nya atau akta pendiriannya atau dalam bentuk lain ya, perjanjian. Bisa dilihat dari kontrak pekerjaannya, apakah dia merupakan entitas terpisah atau tidak. Kemudian dari proses bisnisnya, kan kelihatan yang melakukan kegiatan siapa gitu kan, atau melakukan kegiatan itu masing-masing saja, hanya kontraknya saja dilakukan bersama gitu, atau dilakukan oleh entitas tersendiri atau bentuk KSO itu atau nama sendiri gitu misalnya. Dan tentunya kita melihat fakta sesungguhnya di lapangan karena pengenaan pajak itu melihat kondisi yang nyata atau keadaan yang sebenarnya. Jadi bukan hanya di atas hitam dan putih misalnya, tapi dalam faktanya ternyata berbeda gitu. Dituangkan kami dibentuk tidak terpisah gitu, tapi ternyata terpisah. Misalnya seperti itu. Itu untuk menentukan karakteristiknya. Jadi sejak awal Bapak dan Ibu kalau ada kegiatan bersama ya pastikan ini KSO atau JO-nya ini atau pengaturan bersamanya ini melakukan bentuknya itu terpisah atau tidak. Itu saja yang perlu dipastikan agar tahu nanti kewajibannya seperti apa. Nah, KSO atau pengaturan bersama yang bukan sebagai subjek pajak penghasilan badan itu adalah pertama berupa JO yang tidak dibentuk melalui kendaraan terpisah. Jadi sebenarnya setiap anggota dari atau masing-masing wajib pajak yang melaksanakan kegiatan itu tidak membuat entitas baru lah gitu. Jadi melaksanakan pekerjaannya saja. Kemudian di state juga bukan merupakan entitas terpisah yang terpisah dari anggota pengaturan bersama. Kemudian hanya bersifat sebagai alat koordinasi saja. Tanggung jawab pekerjaan berada pada anggota yang tergabung dalam pengaturan bersama. Kemudian kontrak dengan pihak ketiga ditandatangani oleh anggota yang tergabung dalam pengaturan bersama. Itu pengaturan kalau KSO ini bukan subjek pajak PPh badan. Meskipun ada kewajiban untuk mendaftarkan NPWP-nya karena perlu NPWP khusus untuk setiap kegiatan itu. Tapi kalau memiliki karakteristik seperti ini, pertama tidak dibentuk melalui kendaraan terpisah, bukan merupakan entitas terpisah gitu kan. Seperti ini ada 5 poin-poin ini, maka bukan subjek PPh badan. Kemudian menjadi subjek PPh badan dalam hal bentuknya adalah joint venture ya, berupa ventura bersama, kemudian berupa operasi bersama yang dibentuk dengan entitas terpisah. Kemudian secara substansinya juga merupakan entitas terpisah dari anggota pengaturan bersamanya. Antara lain, anggota pengaturan bersama mencatat kepentingannya dalam pengaturan bersama sebagai investasi atau modalnya gitu ya. Kemudian pengaturan bersama memiliki sumber daya tersendiri, itu punya aset-aset atau punya peralatan tersendiri, kemudian memiliki rekening koran bank atas nama pengaturan bersama, dan menyelenggarakan pembukuan atas nama pengaturan bersama. Kemudian memiliki hak dan kewajiban tersendiri, termasuk secara mandiri dapat melakukan tindakan hukum dan atau tindakan yang memiliki konsekuensi hukum dengan pihak manapun atas nama pengaturan bersama. Kemudian dibentuk sebagai sebuah entitas yang berkelanjutan dalam bisnis, yang bisa dilihat dari kontraknya itu dapat diperpanjang. Kemudian tanggung jawab hasil pekerjaan terletak pada pengaturan bersama, bukan pada anggotanya. Gitu. Jadi seperti kalau dengan entitas terpisah itu sebenarnya seperti membangun perusahaan baru sih, kalau menurut saya yang membaca ini. Kemudian bisa dilihat dari PSLK 65 bisa kita simpulkan, maka apabila operasi bersama tidak dibentuk melalui kendaraan terpisah, maka bukan subjek pajak PPh badan dan tidak wajib menyampaikan SPT tahunan. Karena kami kebetulan memang ada yang bertanya beberapa waktu yang lalu mengenai KSO, di KPP Jakarta Mampang Perapatan sendiri ada beberapa wajib pajak yang terdaftar sebagai KSO ya. Salah satunya ada yang bertanya mengenai hal tersebut dan mungkin ada di sini juga mungkin ya. Apakah wajib menyampaikan SPT tahunan badan atau tidak gitu. Nah, lihat lagi apakah entitasnya dibentuk melalui kendaraan terpisah atau entitas terpisah atau tidak gitu. Kalau tidak, maka bukan subjek PPh badan dan tidak wajib menyampaikan SPT tahunan. Kemudian kalau operasi bersama dibentuk melalui kendaraan terpisah dan
pengaturan bersama bentuknya Ventura bersama ya, maka itu adalah subjek PPh badan dan wajib menyampaikan SPT tahunan. Nah, bagaimana dengan pemotongan atau pemungutan? Karena mau bentuknya manapun, KSO itu wajib memiliki NPWP ya, tetap wajib merupakan subjek pajak gitu ya. Tapi apakah subjek pajak PPh badan atau tidak? Tapi dia sebagai subjek pajak yang punya kewajiban untuk melakukan pemotongan. Seperti ini yang pertama, kalau KSO yang non subjek ya, KSO non subjek itu berarti tidak melalui kendaraan terpisah gitu, atau hak masing-masing anggota punya tanggung jawab untuk kegiatannya. Jadi maka penghasilan yang diterima oleh KSO non subjek merupakan penghasilan bagi masing-masing anggota. Itu dia. Sehingga dalam hal merupakan objek output PPh, maka dilakukan pemohonan atau pemungutan PPh atas nama anggota KSO. Nah, dalam hal ini biasanya ketika ada kontrak yang dilakukan bersama gitu ya, biasanya kontrak pekerjaan konstruksi yang biasanya sering kami lihat itu biasanya dari pemerintah, misalnya dari pemerintah, maka pemerintah akan melakukan pemotongan PPh atau PPh final atas jasa konstruksinya itu kepada masing-masing anggota. Jadi dibuatkan bukti potong masing-masing anggota. Kemudian apabila pemotongannya sudah terlanjur atas nama KSO atau nama JO, maka bisa dilakukan pembetulan bukti potong. Jadi si pemberi pekerjaan atau dalam hal ini misalnya contohnya ya, pemerintah ada proyek yang dikerjakan oleh KSO, baik itu dari dua atau lebih anggota gitu ya, dan terlanjur dipotong atas nama KSO-nya, bisa dilakukan pembetulan. Gitu. Sepanjang SPT ya, ini ketentuan umum di undang-undang, dapat dilakukan pembetulan sepanjang belum dilakukan pemeriksaan. Nah, apabila sudah dilakukan pemeriksaan oleh KPP yang mengampusi pemberi proyek atau si instansi pemerintah atau pihak tersebut, maka KSO dapat menyampaikan pemberian tertulis atas bagian penghasilan dan PPh terutang masing-masing anggota kepada KPP tempat anggota KSO terdaftar dengan melampirkan bukti potong. Jadi memberikan pemberitahuan tertulis ya, karena ini sudah diperiksa dan tidak bisa lagi dilakukan pembetulan oleh pihak pemberi proyeknya gitu. Oke, seperti itu untuk pemotongan pemungutannya. Kalau operasi bersama atau JO yang merupakan subjek, maka ketentuannya adalah penghasilan yang diterima oleh KSO itu adalah penghasilan KSO, bukan penghasilan dari anggota-anggotanya ya. Sehingga dalam hal ada pemotongan, maka yang dipotong atas nama KSO. Jadi seperti tadi, tidak perlu dilakukan pemecahan bukti pemotongan karena tentu merupakan subjek pajak yang namanya menjadi ini untuk dipotong PPh-nya. Misalnya jasa konstruksi seperti tadi ya, maka di dalam bukti potongnya langsung atas nama KSO. Dan ini memang ada yang dulu itu ketika aturannya belum ada, dari dulu itu memang menyebutkan ada pemecahan bukti potong ya. Tetapi kalau secara akuntansinya si KSO ini merupakan entitas tersendiri gitu, atau dia merupakan ventura bersama, maka penghasilannya itu adalah penghasilan KSO. Lalu bagaimana mengenai laba atau bagian laba dari KSO ini? Yang pertama, bagian laba atau sisa hasil usaha yang diberikan kepada anggota. KSO tadi ada beberapa anggota atau misalnya biasanya ada 2 anggota ya dalam KSO. Ketika diserahkan kepada anggotanya, maka merupakan yang merupakan subjek pajak penghasilan badan itu dikecualikan dari objek pajak sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 3 huruf I. Karena merupakan dividen, kita sebutnya dividen kalau di dalam pasal 4 ayat 3 huruf I, Undang-Undang PPh itu adalah dividen. Sama seperti pembagian hasil, dividen itu kan pembagian hasil usaha ya, gitu ya. Seperti itu. Jadi bukan objek pajak karena sudah dipotong, dan bukan, di sini juga disebut, bukan pengurangan dalam penghasilan si KSO. Jadi bagi KSO yang merupakan subjek, ya, pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun kepada anggota atau pemegang saham, dividen yang sering kita tahu, tidak dapat dikurangkan, non-deductible. Gitu ya. Jadi non-taxable dan non-deductible. Kemudian bagi anggota KSO, biaya sehubungan dengan
3M ya, dengan penghasilan berupa bagian laba atau sisa hasil usaha merupakan biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto gitu. Jadi ya biasanya karena yang merupakan anggota bisa jadi ada biaya-biaya juga yang dilakukan oleh si anggota. Padahal itu eh, merupakan tanggung jawab dari KSO ya. Dan ini karena bagian laba atau dividennya itu bukan objek pajak, maka biayanya juga tidak dapat dibiayakan oleh si anggota di dalam SPT tahunannya. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, untuk materi di pagi ini sampai di sini. Selain itu kami menyampaikan juga kepada Bapak dan Ibu bahwa selain kegiatan edukasi, kami juga memberikan kesempatan untuk berkonsultasi kepada kami, khususnya penyuluh pajak ya. Selain edukasi, bisa ke helpdesk. Jadi kami memberikan sarana helpdesk di KPP untuk bertanya langsung, dan mungkin Bapak dan Ibu sekalian pernah atau punya pengalaman untuk bertemu dengan penyuluh di helpdesk ya. Kemudian bisa melalui telepon di nomor ini di 0217990020 dan extension 310, atau kami juga melayani WA di 085730331378. Namun ada hal yang beberapa kali ini kami temukan ketika berkonsultasi, memang tidak semua hal itu bisa terjawab secara langsung ya Bapak dan Ibu. Ada beberapa ketentuan-ketentuan yang memang kita harus baca kembali, atau bahkan kalau itu hal yang beda penafsiran gitu. Kami sering menemukan juga, mungkin Bapak dan Ibu pernah konsultasi dengan petugas pajak yang lain, lalu konsultasi di helpdesk ternyata dapat informasi yang berbeda. Sebenarnya bukan berbeda, tetapi bisa jadi ada penafsiran yang antara satu pihak dengan yang lain itu berbeda. Dan kondisi tersebut sebenarnya bisa diselesaikan dengan mengirimkan surat, meminta surat agar kami bisa meneruskannya ke kantor pusat. Apabila memang hal tersebut itu merupakan perbedaan penafsiran ketentuan gitu ya. Tapi kalau sudah jelas di dalam ketentuan itu sudah disebutkan bahwa wajib misalnya wajib memotong misalnya seperti itu, maka itu sudah cukup jelas ya. Tapi kalau misalnya ada hal-hal atau istilah-istilah yang memang belum bisa dipahami gitu kan, dan mungkin ketika kami menjelaskan juga berbeda, maka kami sarankan menggunakan saluran surat penegasan, karena memang itu ada langkah, ada prosedurnya, memang nanti akan dibantu dijawab oleh kantor pusat. Beberapa kan surat yang pernah dikirimkan oleh wajib pajak itu juga sudah selesai dijawab, jadi nggak perlu khawatir kalau mau bersurat itu tetap akan ada tindak lanjutnya, dan kami juga akan meneruskan kembali. Beberapa surat itu kami coba hubungin wajib pajaknya, atas pertanyaan di dalam surat itu kami coba jelaskan juga. Baik, sekian yang terakhir kami sampaikan. Sekecil apapun kontribusi yang kita sebagai warga negara, baik wajib pajak orang pribadi atau badan, berikan, pasti akan sangat berarti untuk membangun negeri kita, Republik Indonesia. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian sudah mendengarkan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, saya dan kami memohon maaf. Demikianlah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.